Selamat malam. Berjumpa lagi bersama kami di Ngops and Roll. Bisa ya. Ini edisinya sebenarnya episode yang ini kita nggak berdua aja mau. Iya. Ada pranking. Jadi Oh iya. yang kanan Betul. siapa mau? Si Rojan ini, Pak. Rojan. Jadi ini sebenarnya spesial edisi, kita mau bikin konten horny. Oh, boleh. Boleh, Pak. Jadi kita kasih tahu nih buat yang nonton di channel Asbat, kita bakal ada konten baru, Iya. konten horor, gitu kan. Jadi nama kontennya horor nih ya. Menurut pendapat Omok bagaimana, karena semenjak kita akan rilis konten baru, Ya, ada perasaan bangga atau Bang- mungkin terharu? bangga sekali, Pak. Kenapa Mo? Berhubung subscriber kita sudah melonjak kayaknya ini. Udah 800-an, Pak ya? Ya nggak melonjak kan lah, itu jangan kau bilang juga berapanya. Iya, dari sekian kan. Udah 900 ini, Pak, sebetulnya ya. Kita belum monetize ya. Iya. Nah, jadi buat yang nonton, kita harap kalau kontennya menarik di komen, tapi kalau ada kritik saran langsung komen juga, ya kan, betul. supaya kita bisa bikin lebih better lagi lah. Iya. Nah, ya. Ya karena dari saran penonton itu loh, Pak, kita bisa ini koreksi kembali kan. Betul. Vitamin buat kita. Karena ada lilin-lilin, ya kan. Iya. Ini 10.000 jauh nggak? Oh, ini apa ini, Pak? Untuk ya karena kita berhubungan dengan horny ya. Takut apalah, Pak, begitu. Kalau harus bayar ya. Oh, iya. Ya tidak, sebenarnya tidak bayar, Pak. Cuman ya biasalah. Yalah. Gak apa-apa lah, taruh aja Ya, 10.000. tak apa. Tapi kau pakai nanti nggak? Nah, Oke. Adapun di dalam konten itu nanti kita konsepnya baca itu soal kisah-kisah mistis si narasumber. iya. Nanti konsepnya kayak gitu mau. Cengana menurut Pak D. Oh, kalau tentang mistis ini, Pak ya. Iya Pak. Saya sendiri pernah ini, Pak, pernah mengalami lah gitu, Pak ya. Oke. Tapi ini ceritain di kampung ini, Pak ya. Oke Pak. Kita kupas lagi di sini kan begitu kira-kira. Jadi begini, Pak, dulu. Waktu itu kan kalau di kampung itu kalau sudah adzan maghrib sebelum lah gitu, nah itu nggak boleh keluar kita, Pak, di rumah itu. Ya anak-anak lo umumnya gitu. Katanya takut apalah di luar kan gitu. Nah, tapi kalau ini saya sendiri yang ngapain, yang ngalami. Kebetulan saya habis nonton bola ini kan. Ah serius? Iya, di kampung itu, Pak. Bola. Ya, serius itu. Oke. Jadi saya kebetulan habis nonton bola di kecamatan begitu. Nah, kebetulan angkot tak ada lagi, Pak. Angkot pulang ke kampung ini, maksudnya ke daerah saya ini. Nah, jadi saya berdua sama kawan ini jalan lah. Jadi kata kawan ini, gimana kalau kita naik angkot yang arah ke sana? Tapi kita tetap turunnya di sini nanti, saya bilang begitu kan. Ya oke lah, kata si kawan itu, tak apa-apa lah kita naik setengah daripada capek jalan kan gitu. Oh iyalah. Oh pas itu maghrib udah maghrib lah ini. Kami turun lah. Kami bilang lah sama si supir ini, "Pir, kiri." Gitu kan di kampung ini. Oh ya. Bayar nggak ini? Kata si kawan, "Nggak usah lah Bang ya, nggak usah bayar ya. Kami cuman sepotong aja kok numpang," katanya gitu kan. Oh ya nggak usah lah, lanjut aja lah kalian jalan. Oke, jadi kami berdua ini jalan lah, Pak. Nah, kami ini lokasi yang kami turun ini sebetulnya kalau lurus tahu. Nah, tapi kata kawan, ayo kita motong jalan gitu. Nah, begitu motong jalan. Di depan kami rupanya kuburan, Pak. Padahal udah sore nih, Pak, udah habis maghrib ini lah. Nah, di situ lah, Pak. Kami kan di kampung itu kan udah dekat kuburan ini kan. Nah, di kampung itu kan banyak bambu ini. Ya, tapi ini di kampung ya. Tapi nggak tahu lah. Katanya kan kalau biasanya kalau ada banyak bambu-bambu situ. Makanya tunggu dulu saya bercerita, Pak. Iya, oke, Pak. Jadi kami jalan situ berdua, ting, kami yang depan kan, kawan di belakang. Kata yang kawan belakang ini, nggak usah cepat-cepat kau.
cepat sikit lah, udah malam kita ini. Langsung di atas dari bambu ini, Wak, tapi ya nggak tahu ini kita apalah ini ya kan. Di atas bambu ini kayak langsung disiram pakai beras itu, Wak. Beras jatuh. Nah, tak tahu kita ini dari mana beras ini. Oh, kata kawan itu, ada beras kuning tumpah katanya. Kata si kawan ini, kau beras kuning dari mana? Itu paling orang lempar pasir itu sama kita karena dikira kita apa berdua jalan kaki kan gitu. Iya. Kata kawan ini, betul beras kuning ini diambil dia. Yang di tanah tadi, yang bunyi tadi yang jatuh. Jadi saya bilang, coba tengok. Kebetulan kami kan sudah merokok ini, Wak. Padahal di kampung itu kan tak boleh merokok. Jadi kami bawa mancis ini. Mana hidupkan mancis. Ya beras kuning. Langsung kami merinding situ, Wak. Nah, jalan itu di arah kuburan ini kan udah mau pulang ini, nyampe ke desa kami lah ini. Tapi masih jauh nih, Wak. Cuma arahnya udah nyampe ke desa ini. Untuk menuju rumah ini masih jauh. Nah, jadi disitulah. Tanpa disadari, Wak, kami di situ langsung kayak orang ketawa itu di samping kami nih. Kan bambu-bambu ini. Ketawa lagi, mana lah orang ketawa itu? Nah, seperti itulah. Pokoknya kiki. Oh, dia kayak gitu ketawanya kayak gitu. Kayak gitu dia. Bukan yang haha tadi. Bukan, haha itu orang gembira itu, Wak. Oh, beda ya, beda gembira, beda ketawa ya. Beda lah ketawanya itu. Betul. Jadi Ini dia ketawa nakutin. iya, nakutin kami berdua ini. Jadi Iya. kata kawan ini, jangan kau suka ketawa, jangan kau kayak gitu, udah malam ini. Siapa yang ketawa? Kau tadi? Bukan, Wak, justru itu aku mau bertanya sama kau ini. Kau yang ketawa apa aku? Apa siapa? Saya bilang itu kan. Bukan aku yang ketawa. Jadi nggak tahu, ini dari seberang ini katanya. Woi, kami, Wak, tunggang langgang lari, Wak. Bukan apa ini? Tahu-taunya, Wak, kami nyungsep, Wak. Jatuh Kemana? ke sawah. Yo. Di sebelah kuburan kan ada sawah juga itu. Iya. Nah, jatuh nyungsep kami di situ. Ke galangan sawah itu. Kata si kawan ini, bangun, lari lagi kita. Lari lagi kami, Pak. Kuburan katanya, di depan kuburan. Disitulah kami, Pak, baru keringat dingin keluar kami, Pak, itu. Asli takut sekali, Pak. Waktu itu namanya kami anak-anak kan. Tapi siapa yang matikan api di lilin itu? Ya biasa lah, Coba Pak. nyalakan dulu lah, Maklum karena kita Iya, nyalain dulu lah. Agak geserin ke sini. Maklum kita ini kan angin kencang nih kan, karena kita lagi di atas layar. Lagi di tengah laut ya kan. Jadi susah nyari pulsa. Kalau ada apa-apa nih bahaya juga kita nih. Betul, Pak. Goyang-goyang gini mau. Nah, oh iya tadi itu. Iya. Jadi Jadi itulah yang kami alami, Pak, itu. Jadi itulah Hmm. salah satu contoh. Kira-kira horny begini nanti ya. Iya. Jadi itu tadi contoh aja sebenarnya, bukan kisah kau ya. Ya, ini kisah kami yang kami alami nih, Pak. Karena di Horny sebenarnya kalian boleh mengisahkan kisah-kisah mistis kalian, entah itu dusta maupun fakta. Oh, kalau ini kami betulan, Pak. Ya, Iya, gitu, orang iya, kan iya, bebas aja iya, ya. iya, Ya. iya. Kalau memang dia mau ngarang juga terus lebih seram, Oh iya ya. why not? Oh iya. Anjing. Iya kan? Tapi kalian mau tahu lagi nggak soal kisah-kisah mistis yang lain dari Pak D Omo setelah yang satu ini? Yo, this one. Kita kembali lagi di Ngops and Roll. Ya, di promo Horny. Iya. Apa Horny? Horor nih, Ji. Oh, sih. Jadi kita kembali ke kisah mistis yang lain. Ya. Bagaimana, Peng? Ada yang lain, Peng? Nah, bisa tanya dia nggak? Oh ya. Nggak usah. Dia nggak tahu. Enggak usah dong. Ini kayaknya udah mulai apa ini? Jadi ini aku juga pernah punya kisah mistis. Ya. Jadi sebenarnya kisahnya begini. Ya. Dulu kita waktu masih band-bandan di Jawa kan, Oh iya. tempat rekaman lah mau. Ya. Nah ternyata di studio tuh angker gitu loh. Oh. Nah jadi katanya tuh dulu di situ tuh ada yang gantung diri gitu loh, pembantunya. Dulu di situ Jual ada rumah gitu Iya. dulu kan. Hmm. Gara-gara diperkosa tukang becak katanya. Itu pacarnya gitulah, ngambil luar nikah. Jadi kalau setiap rekaman tuh suka diganggu. Oh. Jadi pernah ada apa namanya? Pernah ada apa?
apa ya dari tadi itu lampu goyang-goyang. Nanti Nah, ini ada dia. masih lampu Iya. itu mungkin angin. Nggak usah ke situ, Wak. Kita di atas layar. Iya. Nah, jadi apa Sering diganggu gitu. ya misalnya kayak aku nyanyi, Hmm. jadi kadang-kadang ada yang bisa ngeliat kan. Jadi aku itu kita lupa break maghrib, Iya. ada kuntilanak di depan, ada perempuan suruh break kan. Terus kan dinding di ruang rekamannya itu kan kaca semua tuh, Iya. kadang di horden gitu kan, ditutup horden, bisa dibuka juga. Nah jadi pas kemarin backing vokal mau make upan gitu lah. Nah, jadi beliau buka jendela, tapi yang di cermin mukanya lain. Oh. Itu bukan dia gitu, suka kayak gitu juga. Terus aku pernah pas pulang dari studio sendirian pakai motor kan, di Jogja nih. Kan ya dulu kan helm kan yang Ya, yang batok itu. ya kan, Iya. jadi telinga kan angin kan, Iya. tapi bisa ada suara nyinden di sini. Oh. Nggak ada yang terlalu menyeramkan sih kalau cerita aku mau gitu loh. Tapi ini, Pak, tergantung penikmat ini, Pak. Ada penonton. Iya betul. Iya. Semuanya yang begitu itu kembali lagi kita ke penonton. Ya. Iya. Tapi Yang nonton Mobs and Roll ini. kan kadang-kadang kan orang kan suka percaya nggak percaya juga soal hal mistis. Sebetulnya itu Menurut pendapat Pak Di, monggo. sebetulnya itu yang tadi bilang Wak itu kan percaya nggak percaya orang itu kan. Sebetulnya harus percaya yang begitu, Wak. Kenapa Pak? Karena apa? Yang begitu tetap ada. Cuman karena kita nggak nampak aja. Mungkin orang kenapa nggak percaya? Mungkin karena dia nggak nampak. Yang seperti itu. Iya. Iya. Sebetulnya harus percaya, Wak. Soal apa Pak? Ya biasa lah. Itu udah malam-malam begini udah pasti itu, Wak. Yang begitu-begitu udah pasti ada. Datang pula deh. Iya. Dia kayaknya datangnya ke Farhan ya. Jadi Farhan digerain gitu. Iya. Iya. Jadi harus tetap Nah, percaya, Wak. Karena Betul. angin kita kan nggak nampak, ya kan? Tapi kita percaya ada angin kan? Iya betul Nah, juga itu, ya. kita harus ke situ, Wak. Kita harus ke Iya. situ. Iya. Angin tuh nggak kelihatan, tapi bisa Nah, dirasakan ya. itu. Kita percaya ada angin kan? Iya. Jadi seperti itu apanya? Ambil kesimpulannya seperti itulah kita ini. Iya. Jadi yang halus itu tetap ada. Jangan bilang tidak ada, itu salah itu yang bilang tidak ada itu. Jadi itu bukan halu lah gitu ya. Bukan, kalau yang begitu bukan hal itu. Emang ada tuh ya. Ada. Nggak ada bukti-buktinya mau. Omo pernah. Kalau yang begitu, Wak, saya ya itu dia. Saya sering mengalami mendengar gitu ya, mendengar ini. Sering yang anak-anak nangis itu loh, Wak. Di Ya di daerah saya itu. tempat kerja. Iya, Pak, ya. iya. Nangis gitu. Tapi emang mungkin ada anak-anak nangis itu kali Mo. Ya kebetulan di situ yang tidak ada anak-anak, Wak. Kau udah Anak cek? bayi, iya, udah cek lah, Wak. Emang kok di situ RT-nya? Iya, Kok kita bisa ngecek warga situ? enggak, karena kita cuman di situ berapa orang aja, Wak. 4-6 orang aja. Lanjut lagi mau. Ada bukti apa lagi? Kalau bukti kami nggak ada, Wak. Saya nggak ada. Kalau bukti ya. Tapi yang saya rasakan itu ya selalu ada gitu. Yang halus itulah, yang kita nggak nampak ini. Tapi itu tetap ada itu aja. Iya bukti-buktinya lagi ada kan? Bukti-buktinya sih. Omo mungkin ada kisah lagi yang mau diceritakan. Ya ini bukan saya yang mengalami, kalau yang mau saya ceritakan ini, Wak. Kawan ini, Wak. Kawan. Nah jadi kawan itu waktu itu pergi nyekar lah begitu siang hari loh ini, Wak. Tengah hari Jumat kan, jam-jam ya kalau masih di kampung itu bilang kita tengah hari lah, kalau udah jam 10 itu katanya, Wak, di situ itu kan ini mau nyekar ke kuburan. Jadi ada yang nangis, Wak, di dalam kuburan itu, cuman nggak tahu yang mana satu kuburan ini yang ada suara nangis itu. Memang di situ banyak pohon-pohon itulah, Wak. Pohon-pohon, pokoknya tahu lah di kampung itu. Paling banyak ya bambu itu di kampung. Itu katanya nangis dia, Wak. Apa orang itu di situ? Bukan anak ini ya, orang. Ada orang nangis di situ. Minta tolong. Tapi dicari-cari dia, Wak, dicek tidak ada apa-apa. Dia berdua sama istrinya. Nah, itu kawan cerita dengan saya gitu. Yang begitu itu, yang nangis itu di kampung ini tadi.
Kampung di daerah mana, Mak? Oh, ini saya di Madura, cuman dia paling ujung, Wak. Kalau nama kampung saya itu Kepulauan Kangean. Kangean. Ya, Kangean. Iya, iya, kemarin. Iya, iya, Kemarin kan udah sempat iya, bilang juga itu, ya. Wak. Iya, iya. Pulau tersendiri dia, Wak. Oke, oke, oke. Kisah seram apa lagi yang dirasakan oleh narasumber kita malam ini? Setelah yang satu ini. Oke, jadi gimana Kita nih? gas, Ya, gas sosial langsung. lah. Yo, Iya, ini demi apapun enak. demi apapun. Saus krimnya Enak, sumpah enak nih, nggak ada yang reject. Cuman dia paling yang salahnya agak susah aja buka sausnya. Itu aja. Gitu. Yang di luar sana tolong story lah. Tuh betul lah. Nah, waduh. Nah, ini berapa nih satu porsinya? Ini satu porsinya harganya 100.000. Nah, Satu porsi 100.000. tunggu dulu, jangan kaget bang, belum. Telan dulu. Nggak, aku itu murah kali. Ini satu ayam loh, ayam aja di pasar udah mahal kan. Hmm. Nah, jadi kalau kita pesan ayam garlic fried chicken ini, kita udah dapetin satu ayam. Oh ya, Sebulan. ekor ayam Ekor itu ayam ya. ya. Nah, terus kita udah dapetin sambal terasi. Sambal wak mahal udah kayak harga emas. Nah, belum lagi saus kejunya. Saus kejunya juga yang pakai yang premium. Nah, untuk nasinya aja kita udah nasi Hainan kan, nasi ayam gitu. Nah, terus kita udah dapet sambal mata, terus 4 porsi nasi. Nah, murah kan? Enggak porsi. Gimana? Enak kan? Tapi aku betul Via, ini aku baru pertama kali. Biasanya orang bilang kan, wih di situ enak, tapi kadang-kadang kan karena selera kita nggak cocok ya. Tapi ini aku betul pas kali ini. Mbak, betul kali. Jadi pokoknya kalau yang memang mau pesan ini ya, tapi kalau aku anjurkan kalian harus pesan lagi. Nah, mereka pesan ini di Pondok Mas Dika. Pondok Mas Dika. Pondok Mas Dika itu di daerah Sungai Panas ya. Iya, dekat Pondok Asri pastinya di Blok I nomor 2B. Nah, jadi kalau nanti di sini kita tulis. Nah, nanti kalian lihat. Oke. Pondok Mas Dika. Mana? Pak. kembali lagi bersama kami di sini di Ngops and Roll. Spesial ini ya, apa promo nih? Betul betul. Tunggu, Pak. Saya mau cerita nih, Pak. Oh, ada lagi ya? satu? Ada. Lupa saya nih, Pak. Gas. Pertama sekali nih, Pak ya. Pertama sekali saya datang ke ke kampung istri saya ini. Nah, saya di situ ini kebetulan malam Jumat, Pak. Yang saya pertama nyampe ini hari Kamis kan. Hari Jumat. Hari Kamis malam Jumat kan. Jadi saya pas lah di situ baru nyampe nih, Pak, ke kampung itu. Oke. Baru pertama kalinya lah ke kampung istri saya. Jadi saya ke situ malam. Saya kan kalau di kampung itu saya nggak tidur nih, Pak. Oke. Namanya baru nyampe kan. Ya awalnya ada lah tetangga-tetangga itu datang berkunjung. Oh ini ya suaminya si ini ya, oh ini ya, iya. Akhirnya ya kawan-kawan yang datang itu udah pada pulang lah, Pak. Jadi saya sendiri lah, Pak, di depan rumah. Sambil ngopi, merokok gitu kan. Namanya orang baru lah gitu, Pak ya. Saya nggak langsung tidur gitu malam itu. Jadi kan kebetulan mertua saya ini ada sedikit pandai lah yang begitu-begitu. Nah, jadi di sini ada sendiri nih kamarnya, Pak. Jadi saya di situ di depan pintunya itu saya ngopi, ngerokok gitu. Langsung, Pak, di dalam kamar itu, tapi tak ada orang, Pak, di situ. Cuman di situ ada kembang 7 rupa. Sama baskom isi air, kembang 7 rupa taruh situ kan. Baru di situ, Pak, saya malam itu udah 12:30 ini, jam 12 lebih lah. Kayak orang mandi, Pak, di situ. Pertama itu, saya merinding ini, Pak, waktu pertama itu. Kayak orang mandi di dalam kamar itu, padahal di situ tak ada kamar mandi. Di kamar itu. Saya bangunkan lah mertua saya ini. Mbok. Bangun, Mbok. Kenapa, Nak? Katanya langsung, Pak. Kata mertua saya ini ke saya.
oh di situ ada orang mandi. Us, ya nggak usah ngomong, nggak usah, nggak apa-apa itu, nggak mengganggu itu, kata dia, kata mertua saya ini. Baru saya lagi duduk lagi sewa di kursi itu di depan pintunya itu. Asli wah kayak orang mandi di sungai, kayak di telaga gitu. Lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini. Kok denger nih? Iya dengar saya ini di kamar saya di depan pintunya ini. Oke. Di situ tak ada orang. Rupanya di situ Pak tahu apa enggak? Di situ ada 7 batu ini segini. Ada yang kayak lebih besar dari kelereng. Pokoknya gitulah besar. Ada di situ 7 biji batu itu. Goldi. Bukan. Goldi. Ini batu biasa, batu kampung, batu hitam itu. Oke. Rupanya itu Wak, yang mandi katanya. Kata mertua saya ini. Mandi di situ. Wow, pokoknya kayak orang lompat-lompat itu lah, Wak. Barulah, Wak. Saya di situ nggak ya tidur, cuman saya nggak lelap lah tidur saya itu, Wak. Baru besoknya saya tanya ke mertua saya itu. Saya berdua ini, Wak, saya mertua saya. Saya tanya pribadi. Mbok, sebetulnya di situ ada apa? Di situ saya mau tahu aja sedikit lah gitu. Oh, ini di sini kalau malam Jumat kawan-kawan dari mbahku ini, kata mertua saya ini, itu di situ wajib mandi tiap malam Jumat dengan kembang 7 rupa yang di baskom itu tadi. Jadi memang di situ ada tiap malam, Mbok. Di situ ada tiap malam, cuman yang kalau berbunyi itu memang malam Jumat aja. Nah, itu dibilang mertua saya ke saya. Tapi kamu udah tahu kan, udah paham kan di situ ada apa? Iya, Mbok, saya udah tahu, saya bilang begitu. Ngeri tuh, Pak, malam itu. Asli, Pak, saya keringat dingin tak bisa tidur. Tidurnya pas mau subuh itulah. Orang lagi adzan, saya baru terlelap tidur sebentar. Cepat-cepat saya bangun, besok paginya saya tanya mertua saya itu. Ya itulah artinya sebenarnya kisah-kisah itu ada gitu. Iya itu. Memang saya kalau itu dengar asli nih, Wak, dengar di kamar itu. Ya, itu saya apain. Pertama saya nyampe ke kampung istri saya ya. Cukup lumayan Iya. menyeramkan juga. Sangat, Wak, sangat itu, Wak. Kalau orang nggak kuat mental, saya rasa nggak di situ lagi, Wak. Langsung tidur. Berdua sama istrinya langsung nggak berani lagi keluar. Kalau saya biasa, Wak, yang begitu di kampung pun saya seperti itu. Yang sering dengar begitu itulah. Jadi di sini pun kadang-kadang pas sudah merantau aduh, ada hal-hal yang kayak gitu biasa aja. Oh, biasa aja kalau saya, Wak. Makanya saya, Wak, kalau tidur di kasur saya nggak bisa, Wak. Iya, badan saya sakit ini. Tapi coba kalau tidur di kursi-kursi keras begitu kan. Malah Nah, nyenyak ya. malah nyenyak sekali itu. Mungkin itulah. Iya lah, ngomong out of the box. Tahu lagi lah. Kayak apa lagi saya ini, Wak. Cuman ya, mudah-mudahan sehat aja lah kita, Wak, ya. Amin. Iya. Ada mungkin Omok lagi yang mau diceritakan lagi yang paling seram lagi? Oh, kayaknya tak ada lagi, Wak. Oh, Itu tapi aja. tahan Itu. aja nanti Iya. di Horni kita ceritakan. Boleh, Semoga boleh. kita tetap sehat. Tapi ya tergantung kawan-kawan yang menonton lah ya, Iya. nanti yang menilai Penikmat ya. lah, yang gitu penikmat ya. aja ya, Wak, ya. Maksudnya kadang-kadang hal mistis itu ya percaya nggak percaya. Iya, Itu iya, tergantung orang yang mengalaminya. Betul. Tapi kalau kalian setuju konsepnya begini, Iya. kalian boleh komen di Iya, bawah. betul. Mungkin ada kritik dan saran kalau Iya. kurang lebih dari kita, kami mohon maaf juga. Iya. Omok sehat terus lama. Oh, Ya ya, kan? mudah-mudahan, Wak, sehat selalu. Bukan tak cinta, bukan tak sayang. Pokoknya jadi orang jangan apa kali. Nanti apa pula. Jangan lupa like, share, subscribe channel Komen. Lasbat, tontonin Ngobs and Roll, komen juga ya. Ya, perlu itu, Wak, perlu. Kritik saran itu perlu dari penonton. Secepatnya kita akan keluarkan konten Horny. Thank you everybody. Rock and roll.